Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD dan juga Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Saya Nisya Dea Sabila dengan NIM 22231024 dari sesi 0044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait administrasi pendidikan peserta didik. Yang dimana di sini ada pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan pengertian administrasi peserta didik. Kemudian ada proses administrasi peserta didik. Yang ketiga, instrumen administrasi peserta didik, baik itu secara manual ataupun elektronik. Dan yang terakhir, pokok pembahasannya mengenai peran guru dalam administrasi peserta didik. Kita masuk kepada pokok pembahasannya, yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik. Apa sih pengertian dari administrasi peserta didik? Jadi, pengertian administrasi peserta didik itu suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulumnya. Kemudian ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian administrasi peserta didik yang diantaranya itu saya mengambil dari menurut Sujipto dan kawan-kawan, administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut terlaksana dari awal hingga akhir. Nah, itu pengertian dari administrasi peserta didik. Kemudian kita beralih ke pokok pembahasan yang kedua mengenai bagaimana sih proses administrasi peserta didik itu. Nah, di sini kita akan membahas apa saja proses administrasi peserta didik itu. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan dari proses administrasi peserta didik ini. Yang pertama itu penerapan daya tampung sekolah pada penerimaan siswa baru dengan formulanya. Nah, untuk rumusnya itu DYT sama dengan BB dikali MB dikurang dengan ATK. Nah, untuk keterangan DYT itu apa? Jadi DYT itu daya tampung. Nah, sementara untuk BB itu banyaknya bangku yang tersedia. Kemudian untuk MB itu muatan bangku. Dan ATK itu anak tinggal kelas. Nah, itu keterangannya. Yang kedua, mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh Depdikbud. Maka seluruh sekolah menggunakan aturan tersebut sebagai landasan penerimaan siswa baru. Yang ketiga, mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masingnya. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama itu kegiatan yang dimana di dalam kegiatan itu diikuti yang pertama melakukan kegiatan publikasi, merancang dan menyediakan formulir pendaftaran, kemudian melayani proses pendaftaran pada hari H, dan juga melaksanakan penyaringan siswa dan mengumumkan calon siswa yang diterima. Dan yang terakhir pada kegiatan itu menyiapkan laporan pertanggungjawabannya. Nah, itu pasti ya. Oke. Nah, tadi tentang kegiatan. Kemudian itu ada orientasi siswa baru. Nah, apa saja yang termasuk di orientasi siswa baru itu? Yang pertama itu mengenalkan kehidupan sekolah baru kepada peserta didik baru tentunya. Kemudian melandaskan karakter dan sikap yang tepat dalam sekolah barunya. Ketiga, memperkenalkan fasilitas sekolah baru. Yang keempat, memperkenalkan aktivitas akademik dan non-akademik. Dan yang kelima, memperkenalkan program sekolah di awal pembelajaran. Nah, itu untuk orientasi siswa baru. Kemudian, untuk yang C-nya, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Dalam membuat aturan-aturan, guna peserta didik dapat menerapkan disiplin sangatlah penting
Karena apa? Karena disiplin sangat berguna bagi peserta didik untuk kedepannya. Oleh karena itu, berpengaturan disiplin dan tata tertib di sekolah itu sangatlah penting. Ya, itu pengaturan disiplin dan juga tata tertib di sekolah. Kemudian, yang D-nya pembinaan kesiswaan, yang mana pada kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi sekolah, koperasi sekolah, ekstrakurikuler, olimpiade, dan juga pramuka. Nah, itu untuk pembinaan kesiswaan. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada instrumen administrasi peserta didik. Ada buku induk, buku klaper, buku daftar keadaan siswa, daftar hadir siswa, file penyimpanan berkas siswa. Nah, oke, kita masuk yang pertama, itu ada buku induk. Buku induk itu suatu buku yang menerangkan semua kegiatan peserta didik, mulai dari masuk sekolah hingga tamat, serta merangkum semua kegiatan yang ada di sekolah, termasuk ke dalamnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, itu untuk buku induk. Sementara pada buku klaper itu, buku ini berfungsi mencatat data-data kepribadian siswa mulai dari abjad A hingga Z, semua tercatat di buku klaper ini. Nah, oke. Kemudian ada buku daftar keadaan siswa, yang mana buku ini berguna dan diberlakukan mulai pembelajaran di sekolah hingga siswa tersebut tamat dari sekolah tersebut. Maka buku tersebut tidak digunakan lagi. Nah, itu buku daftar keadaan siswa. Nah, kemudian juga ada nih daftar hadir siswa, yang mana pada daftar hadir siswa ini sangat penting dilakukan guna untuk mengetahui keadaan setiap hari siswa saat melakukan proses pembelajaran. Nah, ini sangat penting nih, daftar hadir. Oke. Dan yang terakhir itu ada file penyimpanan berkas siswa. Nah, berkas-berkas yang sifatnya lepas-lepas perlu diarsip. Mulai dari foto-foto siswa hingga ijazah saat tamat, siswa ada file berkas siswanya. Nah, gitu. Untuk instrumen administrasi peserta didik. Nah, kita masuk nih pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Oke, yang pertama itu peran guru apa saja? Yang pertama, mendata dan menyeleksi siswa baru. Nah, itu sangat berperan ya guru di sana. Kemudian melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, itu pasti. Yang ketiga, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa. Ya, sangat peran guru sekali ya. Yang keempat itu melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik siswa. Kemudian, membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Yang selanjutnya, peran guru itu mempermudah dalam pengarsipan dokumen. Dan yang terakhir, untuk peran guru yaitu mempermudah kerja tata usaha dalam menyimpan dokumen. Nah, itulah penjelasan pokok pembahasan terkait materi mengenai administrasi pendidikan peserta didik. Nah, di sini kita sudah membahas semuanya. Jadi, kurang lebih video pembelajarannya yang saya tampilkan seperti itu. Sekian presentasi video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.